Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Perbanyak mulai dari tanggal 1 Muharram hingga selesai tahun yang akan datang. Seumur hidup jangan tinggalkan doa ini, kata. Segenap DKM dan takmir Masjid An-Nur Madani yang kami hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para imam yang sempat hadir yang kami hormati dan muliakan, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin, para pecinta ilmu yang mudah-mudahan insyaallah kita semua menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada awal di bulan Muharram, kita dipertemukan oleh Allah dalam bingkai iman dan Islam, tauhid dan ma'rifat. Sehingga alhamdulillah kita bisa istiqomah di dalam menjalankan bukti ketaatan kita kepada Allah. Tentunya yang kita harapkan, mudah-mudahan semua amaliyah kita pada tahun yang lalu diterima oleh Allah. Mudah-mudahan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan doa-doa dan hajat kita di tahun yang lalu yang belum terkabul, mudah-mudahan pada malam dan awal tahun ini diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Mari kita awali dengan bertawassul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Sekali lagi, ya Rabb واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا يا الله وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa malam hari ini kita berada di awal daripada bulan Muharram di tahun 1448 Hijriah. Secara zahir usia kita bertambah 1 tahun. Secara zahir malam ini kita masuk pada tahun baru. Akan tetapi secara hakikinya bahwa setahun sudah jatah hidup kita dikurangi oleh Allah. Setahun sudah jatah rizki kita berkurang. Setahun sudah jatah ibadah kita pun dikurangi oleh Allah. Maka oleh katanya itu baginda Nabi mengatakan al-muhajir, hakikinya orang yang berhijrah itu bukanlah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi al-muhajir, orang-orang yang berhijrah itu adalah liman hajara lima nahallahu ta'ala anhu. Makna hijrah itu adalah orang-orang yang mampu memindahkan dirinya melalui relung hatinya dari kondisi yang masih melakukan dosa menuju kebiasaan yang mendatangkan ketaatan kepada Allah. Maka itulah hijrah yang hakiki. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang perjalanan hidup kita setahun ini yang sudah lewat, maka kita teringat dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita. La tazumu qadama abdi min baina yadayillahi ta'ala fi yaumal qiyamah hatta ayyus'ala an arba'ati asya. Tidak akan bergeser seorang hamba dari dalam kuburnya setelah terjadinya hari kiamat sebelum Allah bertanya kepada mereka tentang 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, an umrihi bima afnah. Umur yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, kita habiskan di mana? Apakah umur niki kita habiskan untuk ketaatan ataukah kita habiskan untuk maksiat? Maka ini akan ditanya oleh Allah kepada kita. Ini akan ditanya oleh Allah kepada tiang pelungguh. Usia kita yang telah Allah berikan kepada kita, innal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kita manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna dijadikan oleh Allah. Paling sempurna manusia, dan nikmat pada diri manusia ini nikmat mahal yang dikasih oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umur ini akan ditanya oleh Allah kepada kita. Karena apa sahabat jamaah? Kata Imam Asy-Syafi'i bahwa dalam 1 jam malaikat Israel datang menghampiri kita sebanyak 2 kali. Tiap jam 2 kali datang malaikat maut kepada pelungguh. Arah idam apa nih? Darah idam lagi. Dan itu kita tidak tahu. Bahkan dalam 1 jam itu 2 kali malaikat maut datang kepada kita. Untuk apa? Untuk melihat kondisi kita ini sesuai tidak dengan jadwal ketentuan kematian yang sudah Allah tentukan kepada kita. Berarti kalau 2 kali dalam 1 jam kali 24 jam, berarti sehari berapa kali? 84 kali kematian itu datang kepada kita dalam 1 hari. 24 jam, yang 1 jam 2 kali malaikat maut menghampiri kita. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan, setiap malaikat maut menghampiri kita yang dilihat oleh malaikat apa? Kekurangan dari anggota badan niki. Ini napasnya udah mulai sesak. Datang survei malaikat.
Nah ini kepalanya udah mulai vertigo. Nah ini udah mulai stroke. Ini udah mulai gejalanya ini. Dilihat oleh malaikat. Bahkan jamaah disebutkan, andaikan kata Nabi, kehidupanmu ada di atas kepalamu, maka kematianmu berada di bawah telapak kakimu. Dan andaikan kehidupanmu ada di bawah telapak kakimu, maka kematianmu sudah menunggu di atas kepalamu. Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun manusia berada, kata Allah, maka kematian yang akan datang menghampiri kita meskipun kita berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap apa yang kita punya hari ini jadikan sebagai jalan untuk kita mendekat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Cara Allah untuk mengukur keimanan kita. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umur yang kita diberikan oleh Allah ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Makanya kita mohon sama Allah, mudah-mudahan melalui momentum 1 Muharram ini Allah titipkan kepada kita akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa anjasadihi fima ablah. Jasadmu, kesehatanmu engkau pergunakan untuk apa? Badan yang indah ini apakah kita banyak gunakan untuk membantu orang, untuk memudahkan urusan orang, ataukah malah sebaliknya untuk mempersulit urusan orang lain? Kenapa jamaah? Karena kita hidup ini tergantung dari kita. Dikala tiang pelunggu sering memudahkan urusan orang, Allah yang akan memudahkan urusan kita. Dikala pelunggu sering membantu orang, Allah yang akan membantu kita. Begitupun sebaliknya. Dikala kita sering mempersulit urusan orang, maka Allah pun akan lebih mempersulit urusan kita, tergantung kita. Makanya kan apa yang kita punya saat ini jamaah rahimakumullah, jadikan sebagai jalan untuk kita mencari ridho Allah. Kata Imam Syekh Samsuddin At-Tabrizi, an-nasu niyamun, manusia itu semuanya tertidur. Kehidupan manusia dalam hidupnya ibarat orang yang sedang bermimpi. Fa idza matu intabahu, dikala mereka mati barulah mereka sadar. Kita Bapak Ibu, apa yang tiang pelunggu punya sekarang dalam hidup ini tidak akan jadi jaminan untuk kita punya hingga kita meninggal dunia. Ibu-ibu, apa pelunggu yakin
Emas yang pelungguh punya sekarang, ketika pelungguh meninggal dunia, emas itu tetap untuk pelungguh. Yakin gak pendek? Tidak. Bapak-bapak, apa kita yakin makin toko yang kita punya sertifikat atas nama kita, dikala kita meninggal masih sertifikatnya atas nama kita? Yakin? Tidak yakin. Karena hakikinya semua apa yang ada saat ini adalah ibarat mimpi. Kita sekadar punya sebentar saja, tapi hakikinya kita akan bangun dikala kita meninggal dunia. Lamun tawah mati itu tersadar. Fa izan tabahu nadimu, dikala manusia itu sudah mati, disitulah mereka menyesal. Mana bukti penyesalannya? Orang kafir berkata apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, ya Tuhan, jikalau aku tahu sebegini sakitnya yang namanya mati, kenapa tidak dulu aku jadi tanah saja, jangan jadi manusia? Nyesal tidak? Nyesal. Orang yang beriman pun Bapak Ibu nyesal mereka ketika mati. Orang yang sudah di alam kuburnya pun minta ke Allah. Apa yang mereka minta? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang mati berkata, duhai Tuhanku, jikalau engkau tangguhkan kematianku sesaat saja untuk aku kembali ke dunia, maka aku akan habiskan semua hartaku untuk sedekah dan aku akan berusaha menjadi orang soleh. Tapi ketika kematian sudah menghampiri, tak ada gunanya segala yang kita miliki. Anjasadihi fima ablah, badanmu kau gunakan untuk apa? Yang ketiga, wa in ilmihi ma umila bihi, ilmu yang engkau punya di mana kau ajarkan? Ilmu yang kita miliki Bapak Ibu, kita ajarin di mana? Pelungguh malam niki kita ngaji, hadir dalam majelis ilmu ini, meskipun sedikit kita punya ilmu, ajarin paling kurang kepada keluarga kita, anak-anak kita. Amalan yang pelungguh terima malam ini insya Allah, ajarkan kepada keluarga kita. Ilmu ini adalah tanggung jawab kita juga di hadapan Allah. Dan yang keempat kata Nabi, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kamu punya, kamu dapatkan dari mana dan kau belanjakan untuk apa? Ketika Allah bertanya urusan hidup, sekali. Ketika Allah bertanya urusan badan, sekali. Ketika Allah bertanya urusan ilmu, sekali. Tapi dikala Allah bertanya urusan harta, Allah tanyakan 2 kali. Dapatnya dari mana, belanjakannya untuk apa? Makanya Bapak Ibu, orang kaya lebih belakang masuk surga daripada orang miskin. Karena repot, banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Betul? Nah cuma sekarang tiang nanya, pelungguh milik kaya apa miskin? Ya. Hah? Tiang ulang. Bapak Ibu, Ibu. Ibu. Orang kaya belakangan masuk surga. Karena banyak yang harus ditanya daripada orang biasa. Orang miskin lebih dulu, kalaupun dia sabar. Sekarang tiang tanya, pilih miskin apa kaya? Lah, bekeh itu. Wah badik tiang, wah jawaban. Pilih kaya untuk sedekah.
pilih kaya untuk membantu pesantren, pilih kaya untuk bangun masjid. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Ibu pengen kaya? Pengen? Melihat disugih, Bu? Wah, ada berdoa sugih? Wah, ada berdoa sugih? Wah sugih sini? Ya, masalahnya di mana? Doa udah, kepingin iya, tapi kenapa belum kaya? Jawabannya, Allah tahu siapa kita. Allah tahu siapa kita. Kata Allah, jangankan kalau kau sudah kaya, jangankan kalau kau sudah mulia, jangankan kau sudah banyak uang, baru terima PKH doang, wah telang leman masjid. Betul? Baru sekedar PKH, wah ndek nebani taek jok masjid. Mbe tipa ngetol inampes di epicentrum. Apalagi lamun sugih malik. Oh, ternyata Allah tahu kamu baru dapat nikmat sedikit saja, syukurnya udah kurang, apalagi yang banyak. Makanya urusan harta Allah tanya dua. Nah, oleh karena itu jamaah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, melalui momentum malam 1 Muharram ini, kita ingat apa kata Nabi, man kana yaumuhu khairun min amshihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Berarti tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Makanya malam ini Bapak Ibu, mulaikan nanti di tengah malam jangan tinggalin tahajud. Siap? Ibu? Dendek lupa tahajud bareh ke? Bila perlu, kalau dulu guru tiang ngajarin begini, tulis pada malam 1 Muharram itu refleksi daripada perjalanan ibadahmu dan keinginanmu 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu sholat tahajudnya 2 rakaat. Buat tahun ini saya harus tambah 2 rakaat. Berarti 4. Tahun lalu sholat tasbihnya jarang. Berembe, ara istiqomah sholat tasbih. Dedek ngangguk-ngangguk jawab. Pernah sholat tasbih? Insya Allah bulan berikutnya kita programkan sholat tasbih sekali, ya? Siap Ibu? Karena sholat tasbih ini begini, ibarat HP. Kalau HP ini banyak virusnya, banyak masalahnya, jangankan dikala diaktifkan, dihidupkan pun susah. Dibuka aplikasinya lemot, mau dibuka apapun sulit. Begitulah kita manusia yang sedang banyak dosa kepada Allah. Maka sholat tasbih pelungguh lakukan, maka HP ini diinstal ulang. Jiwa kita terinstal ulang oleh Allah, kembali kepada posisi seperti nol. Ibarat HP ini semuanya udah dibersihin, mulai dari titik yang pertama yang mesti akan kita perbuat. Maka itulah sholat tasbih, untuk merefleksi perjalanan kita, untuk menginstal ulang jiwa kita menjadi jiwa memulai dengan kesucian dalam diri kita. Maka minimal Bapak Ibu, kalau enggak bisa malam ini sholat tasbihnya karena belum tahu caranya, yang penting Bapak Ibu niatin tahun ini insya Allah bismillah saya harus sholat tasbih. Kalau di pondok alhamdulillah sholat tasbihnya tiap pengajian. Sebelum mulai ngaji sholat tasbih, sebelum mulai ngaji sholat tasbih. Makanya terasa biasa, Bu.
Nah, sholat tasbih programkan. Yang ketiga, zikir saya masih kurang ya Rob, tambah tahun niki. Nah, disitulah panjatkan doa kepada Allah. Mana doa teristimewa yang Bapak Ibu tahun lalu belum diijabah oleh Allah, malam ini sampaikan kepada Allah, karena saatul ijabah, di antara saat-saat untuk cepat diterima doa oleh Allah adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Insyaallah nggih, panjatkan doa sama Allah. Nah jamaah rahimakumullah, hingga dianjurkan kepada kita oleh para ulama dalam kitab Kanzun Najah was Surur bil ad'iyatil ma'thurah allati tashrahus sudur. Kitab niki semua rahasia dalam 1 tahun itu ada di sini. Amalannya, doanya, apa yang terjadi pada bulannya dijelaskan dalam kitab niki. Bahkan disebutkan man katabal basmalata fi awalil Muharram 113 marratan. Siapa yang pada malam dan hari tanggal 1 Muharram menulis Bismillahirrahmanirrahim fi waraqatin, pada kertas yang berwarna putih sebanyak 113 kali, yanalullahu hamilaha makruhun, Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan mereka dari segala macam bentuk tipu daya, segala macam bentuk keburukan, wala fi ahli baitihi maddata umrihi, dan semua keluarganya seumur hidup mereka dijaga dia oleh Allah. Bagaimana cara menulis bismillahnya? Ditulis Bismillahirrahmanirrahim, jangan ada satupun huruf yang kurang. Ba-nya, sin-nya harus 3 giginya. Kan kadang ada orang kalau pakai hot imla yang lain, hot copy misalkan, sin-nya itu lurus, nggak bergigi. Tapi kalau ini harus sempurna hurufnya. Mim, bismi, mimnya harus berlubang. Allah, bismillah, haknya harus berlubang. Ar-Rahman, ada mimnya harus berlubang. Ar-Rahim, mimnya harus berlubang. Berapa kali ditulis? 113. Malam ini dan hari esok. Bagaimana kalau sudah tanggal 2 Pak? Sudah tidak lagi. Maka dijanjikan bagi mereka sekeluarganya Allah pelihara dari kemudaratan, dari gangguan orang-orang zalim, dari hati orang yang dengki, dari ilmu-ilmu ain. Biaran ilmu ain Ibu, ilmu-ilmu titipan, penyakit buatan, dari orang yang hasad, dari orang yang dengki. Kan banyak seperti itu nggih? Banyak. Kadang-kadang fotonya diambil. Ketika fotonya diambil, kemudian itu yang dikerjakan fotonya orang. Nggak lama di rumah itu orang nggak bisa tidur, kepanasan. Kenapa? Karena ada ilmu yang seperti ini. Tiang pernah diundang di satu tempat, Bapak Ibu. Diundang di satu tempat. Dalam satu tempat niki di puncak gunung, dan di situ ada anak yang khataman Al-Quran. Nah, dikala panitia mengatakan pembacaan doa khatmul Quran oleh Al-Mukarram, nah naiklah tiang baca doa khataman Al-Quran. Kalau kita buka di Al-Quran yang sekarang, doa khatmul Quran niki kan panjang Bapak Ibu. Pas ketika baru mulai baca doa khataman Al-Quran, qadarullah, hilang tulisan Al-Quran niki, tersisa kertas putih.
Subhanallah, itu ilmu orang. Hilang tulisan Al-Quran ini. Tersisa hanya kertas putih. Tapi qadarullah, di situ nampak karomah guru besar kami Al-Mafullah Maulana Syekh. Di situ nampak karomahnya beliau dan nampak wajah beliau, dan beliau katakan, nggih, nemek kadu. Maka disitulah ayat dalam surah Toha, minha khalaqnakum, lah sugul payuan jan mulai ja harus arah andang-andang mulai ja. Wah kadung lagu nggih. Mana doanya? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mengembalikan pengaruh-pengaruh buruk kepada orang yang mengirimkannya sama kita. Qadarullah enggak lama balik lagi tulisan ini. Nah itu begitu hebatnya ilmu setan. Nah makanya malam 1 Muharram niki dengan tulisan basmalah niki menjaga kita Bapak Ibu sekeluarga dari gangguan-gangguan orang yang dengki, termasuk juga dari ilmu ain. Apa ayat baru niki? Minha khalaqnakum, coba. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, kalau itu dibaca di atas kubur orang yang meninggal dunia, di waktu menaburkan tanah, kan Nabi ajarin kita. Misal pulang dari pemakaman, ambil tanah, taburkan 3 kali. Minha khalaqnakum, siram di atas kepalanya. Wa fiha nu'idukum, di tengah-tengahnya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, di atas kakinya. Maka 3 ini, yang 3 kalimat ini dibagi 3. Minha khalaqnakum, di atas kepala. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, di tengah-tengahnya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, di atas kakinya. Maka nazalat alaihi arba'ina nuran, Allah mengirimkan kepada si mayit itu 40 cahaya. Masya Allah. Percaya tidak Bapak Ibu? Coba lamun desadu je tes mati dulu. Lemahun tiang jadi bacayang dan dikembing. Nah niki itu 40 cahaya. Ini saja lampu niki nggak sampai 40 nih. Bagaimana kalau di dalam kubur? Masya Allah, amin ya rabbal. Nah ini menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mana juga ada anak kesurupan, maka kalimat Bismillah niki, nggih, kalimat Bismillah niki direndam di air, kasih minum anak yang kesurupan, beng seraupan. Kalau tiang setiap 1 Muharram tiang tulis itu Bismillah niki, tiang lipat seperti ini besarnya. Kemudian tiang laminating. Kalau udah dilaminating kan nggak bisa kena air, aman. Ada orang pernah datang ke pondok. Dia pergi perkara di pengadilan, kasus urusan tanah. Oh, ada yang tolong. Ya Allah Pak, minta tolong, minta doa, ini saya dizolimi sama keluarga begini. Oh ya sudah, yang kasih tulisan Bismillah niki. Benar Pak, qadarullah, dibawa ke pengadilan. Ingat sholat hajat dulu, baru ente berangkat ke pengadilan. Jangan karena basmalahnya, tapi atas izin Allah yang telah dari para ulama, para aulia menganjurkan kita menulis Bismillah ini pada malam tanggal 1 Muharram, biiznillah, insyaallah berangkat. Qadarullah menang dia Pak. Lagu sampai makin tiang antih darak tulak jo pondok.
setelah dapat hilang. La haula wala quwata illa billah. Nah, inilah manusia. Nah, niki ibu-ibu yang jadi pedagang, ada kira-kira milih laris dagangan ibu. Tulisan bismillah itu ibu rendam di air, tunggu, baca bismillah lagi 7 kali, siram itu dagangan pelunggu, insya Allah laris lamun rame dengan belanja. Yo pacu ke, okay? Lamun lamun sepi lah, kalau sepi ya uli sabar. Nah itu dianjurkan menulis bismillahirrahmanirrahim. Dan kalaupun tulisan itu masih dalam rumah, maka tidak akan terkena itu rumah dari kebakaran. Tidak akan berani jin itu menghampiri mereka. Selamat dari pencurian. Mazan bau tulis malam niki bu. Nggak bisa selesai pak, bisa nggak dilanjutin besok? Boleh. Nah, selesaikan. Yang penting masih tanggal 1 Muharram. Yang kedua, wa man kataba ar-Rahman 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 khamsina marratan. Siapa yang bisa menulis ar-Rahman 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 doang 50 kali pada malam ini, pada tanggal 1 Muharram dan esok. Wa dakhala biha sultanin jair. Kemudian dia bawa kepada pemimpin yang tak pernah memperhatikannya. Au hakimun zalim. Dia bawa menghadap kepada hakim yang zalim. Dia bawa menghadap kepada para pemimpin, dia bawa menghadap kepada hakim yang zalim. Amina min syarrihi. Allah berikan rasa aman bagi mereka dari keburukan-keburukan orang yang tempat dia menghadap. Masya Allah. Ada orang yang sedang kelahi, ada orang sedang ribut. Maka dengan tulisan Ar-Rahman, gunakan, bawa ke depan mereka untuk memberikan rasa aman bagi keduanya. Allah lembutkan hatinya. Kalau mampu ditulis Ar-Rahman berapa kali? 50 kali. Kapan? Pada tanggal 1 Muharram. Niki yang pertama. Yang kedua, dianjurkan juga bagi kita ketika kita masuk pada tanggal 1 Muharram untuk memperbanyak satu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana doanya? Allahumma, ikuti. Ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Perbanyak mulai dari tanggal 1 Muharram hingga selesai tahun yang akan datang. Seumur hidup jangan tinggalkan doa ini, kata Nabi. Allahumma ya muhawwilal ahwal, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, engkaulah yang maha memperbaiki keadaan. Hawil hali, ya Allah, perbaiki kondisiku, perbaiki ekonomiku, perbaiki semua yang aku punya, perbaiki ya Allah, biar tidak korupsi, biar amanah, perbaiki ya Allah, ila ahsanil hal, untuk menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Bihaulika, dengan keberkahan daripada sifatmu, wa quwwatika, dengan kekuatanmu, ya azizu, yang maha mulia, ya muta'al, duhai Allah yang memperbaiki dan mengatur segala keadaan. Ini doa dikala tahun terjadi fitnah, terjadi musibah, terjadi bala,
sekarang ini kan kondisi dunia karena geopolitik makin niki, dunia kita ini sedang tidak baik-baik saja. Perang terjadi di mana-mana, ekonomi sulit, semua harga barang naik Bu ya. Harga sembako naik, harga minyak kita naik, harga BBM naik, harga pakaian naik, harga plastik naik, bapak-bapak naik. Dengar dulu ampo Jawa. Dento angen, bapak-bapak naik. Ya Allah, ini kondisi sekarang ya Allah ya Roh. Apalagi viral kan, kepala BGN, ya Badan Gizi Nasional, kan programnya MBG kan. Ya Allah, ternyata per hari Bu dikorupsi masuk ke rekening 1 miliar. Tiap hari kali setahun setengah 1 miliar. Andai kan ia terkadu beli bakso, la ilaha illallah, jadi mau jair itu. Ngolong kali dalam bakso. Ibu, atau ia kadu beli gerupuk Bu. La ilaha illallah. Per hari 1 miliar. Makanya rizki itu meskipun banyak belum tentu barokah. Yang kita minta ke Allah, rizki itu barokah. Meskipun sedikit kita punya rizki, ada keberkahannya, kita berikan kepada anak dan istri kita. Itu yang akan menjadi sifat kepada mereka, sifat baik. Tapi kalau rizki yang kita dapat dari sesuatu yang haram, na'udzubillah, kita titipkan kepada istri dan anak kita, itu yang akan menjadi sifat bagi mereka. Maka pantas kalau anak-anak kita jauh dari agama. Imamul Ghazali, beliau satu malam dari sejak beliau usia 7 tahun Bapak Ibu tidak pernah ninggalin tahajud. Dan itu ketika usia Imamul Ghazali 7 tahun, berapa rakaat tahajudnya? Beliau ngerjakan tahajud 33 rakaat dengan witir. Ketika usia 7 tahun. Namun sida pira. Pira rakaat tahajud. Uras menek lagu. La ilaha illallah. Nah, dalam satu saat Imam Ghazali lolos satu malam enggak tahajud. Tidurnya terlalu nyenyak sampai lupa bangun tahajud. Hingga pas bangun beliau menangis. Sekali tidak tahajud, 7 malam berturut-turut beliau menangis taubat kepada Allah. Gara-gara sekali tidak tahajud. Menangisnya 7 malam berturut-turut taubat kepada Allah. Kalau kita berapa malam tidak tahajud, masih nangis. Inilah pertanda hati kita keras. Ketika Imamul Ghazali bangun dari tidurnya, menangis selama 7 malam berturut-turut, dia qada tahajudnya. Beliau nanya ke ibundanya, Umi, apa barang haram yang telah Umi berikan kepada saya? Kata uminya, nak, wallahi tidak ada barang haram yang aku berikan kepadamu. Umi, kata guru saya, kalau ada masih sesuatu yang haram dalam perut kita, maka itu yang menjadikan kita malas untuk ibadah kepada Allah. Dan aku tidurnya terlalu nyenyak hingga 33 rakaat ketinggalan dalam satu malam. Mungkin apa yang salah dari makanan yang Umi berikan kepada saya? Kata uminya, nak,
demi Allah tidak ada barang haram yang aku berikan kepadamu. Coba Umi pikir dulu, apa sesuatu yang gak benar yang masuk yang sudah saya makan. Ternyata setelah pikir-pikir, apa kata uminya? Baru uminya istighfar. Astaghfirullahalazim. Wahai anakku, sekarang aku baru ingat. Ada sekitar 2 minggu yang lalu, dikala sumur kita tidak ada airnya karena musim kemarau, aku akan masak makanan untukmu. Aku akan bersihkan gandum untuk aku masak untukmu, wahai anakku. Namun ternyata air sumur kita nggak ada, kering nak karena kemarau. Namun ternyata air sumur yang ada hanya di rumah bibimu yang ada sebagai tetangga kita. Dan itu aku gunakan untuk ngebersihin gandum ini hingga aku masak. Aku belum izin kepada bibimu. Ya Allah, gara-gara bersin gandum lek sumur inak sai ndek Noah ngendeng izin. Kira-kira halal apa ndek no? Hah? Kan sumur inak sai, sumur adeknya. Kalau menurut kita aja, aro kanggo wah kedung masih jauh. Ya ruan halal kedung kita nih. Nah seperti itu tindihnya untuk menjaga makanan yang masuk ke dalam perut anaknya. Coba bu, gara-gara ia mesodok persik gandum, persik beras, kaduna mongka itu yang dimakan. Ternyata dengan sebab itu dia lolos ngerjain tahajudnya. Itu yang menjadikan beliau merasa berdosa kepada Allah. Lamun itu aja goy, sandal tuan guru oros nale masjid kan. Ya Allah, kan ada yang cerita perlu wat yang tamu dia sopo tahu ibu Isra Mi'raj diundang sandal niki onek tabeliang si umi beli nale Tanah Abang di Jakarta onek nolek tiang pakai lah pergi Isra Mi'raj pas turun dari masjid hilang sandal tiang. Yang kedua Pak Kadus ada ruan sandal belum deh ruan tuan guru anu bedeng anu merek kan anu karfil kan. Oh pasti wah anak-anak nong itu pegawaian dengan kadus ngomong Bapak Ibu jamaah mungkin sangara juk sandal merek karfil warna hitam tuh deket tiang tahu tuan guru ngepe sandal jauh tulah. Ternyata bu ada anak muda datang lewat belakang mimbar. Pak Kadus, niki sandal tuan guru. Apa nih Pak Kadus? Rangka kamu jauh, belilah doang. Au Pak Kadus niat tiang bait berkah. Bait berkah lagu setelang sandal. Bait berkah. La ilaha illallah. Ada aja. Nah niki nggih. Nah, ini ternyata sesuatu yang haram, meskipun sedikit, ya namanya haram. Itu yang menjadikan kita malas ibadah. Nah, niki. Jamaah rahimakumullah. Allahumma ya muhawwilal ahwal. Hawwil ahwala. Kalau kita berjamaah, pakai domir jama'. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Apal? Oh ya mana maut jangan dinapal loh. Nah, mudah-mudahan tapi meskipun tidak hafal tapi semoga Allah berikan keberkahan untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Nah, yang paling gampang malam hari ini Bapak Ibu dan hari esok, amalkan banyak-banyak ayat kursi. Perbanyak ayatul kursi. Paling kurang, nggih, paling kurang maghrib subuh Mungkin kalau tadi maghrib kita ndak amalkan, maka ntar habis isya diqadha baca ayat kursinya. Besok ba'da subuh baca ayat kursi. Paling kurang 7 kali. Kalau mau, kalau mau afdolnya 33 kali. Kalau bisa 33 kali. Bahkan dalam tafsir Jalalain disebutkan orang yang mengamalkan ayatul kursi setiap subuh 33 kali seumur hidupnya, Allah haramkan meskipun sehelai rambut dari tubuhnya dari azab api neraka. Amin. Timak demelet taman neraka dek demau ibu. Harap mele taman neraka. Dia mele nyoba. Seminggu doang. Hah? Oh, makanya kalau mau terbebas dari neraka, terbebas dari azab neraka, amalkan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma wati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabul oleh Allah, semua dosa-dosa kita diampun oleh Allah, semua hajat-hajat kita diijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan nasibkan kita menuju tanah suci Makkah dan Madinah untuk kita dan keluarga mampu menunaikan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bi taatillah. Allah murahkan jalan rizki kita yang halal dan barakah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya. Untuk ibu dan ayah kita ataupun salah satu di antara mereka yang sudah meninggal dunia, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا نور السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. Allahumma ya Allah, di tempat yang mulia ini, di tempat yang suci ini, di malam yang barakah ini, di malam yang istimewa ini, kami berkumpul munajat memohon kebesaran Zat-Mu ya Rabb. Kami berkumpul mengharap ampunan-Mu ya Allah. Kami berkumpul mengharapkan kasih sayang-Mu ya Rabbana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Selama perjalanan tahun yang lalu ya Allah, kami pernah meninggalkan kewajiban kepadamu, kami pernah menjauh dari panggilan-Mu, kami pernah melakukan maksiat dengan sebab mengikuti hawa nafsu kami. Ya Allah, sudi kiranya Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb.
Ampuni dosa kedua orang tua kami. Angkat derajat mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Rabb. Mereka adalah azimat untuk kami. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa semua orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Ya Allah ya Rabbana, Engkau saksikan malam ini ya Allah, kami datang dengan ribuan dosa. Kami datang dengan ribuan maksiat, kami datang dengan ribuan khilaf dalam hidup kami. Namun satu yang kami inginkan ya Allah, ampuni semua kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, kami datang ya Allah membawa kehinaan ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ya Rabb. Kami hamba-Mu yang tak pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Rabb. Kami hamba-Mu yang tak pandai mensyukuri semua apa yang telah Engkau berikan dalam sisa hidup kami. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami ya Allah. Perlihatkan bagi kami yang benar itu adalah benar. Berikan kekuatan untuk kami mengikut kepadanya. Ya Allah, kami mohon ya Rabb, perlihatkan bagi kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikan kekuatan untuk kami menjauh darinya. Ya Allah ya Rabbana, di tempat ini ya Allah, kami menguatkan kolbu kami. Kami memperkuat iman kami ya Allah. Namun satu yang kami minta, ridho-Mu ya Allah untuk kami yang ada di tempat ini. Ya Allah, seburuk apapun kami ya Rabb, bimbing kami di tahun yang akan datang ini menjadi yang lebih baik dalam hidup kami. Ya Allah, bimbing kami dalam ibadah kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, berikan kesempatan bagi kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, jangan Engkau lepas kami ya Rabbana. Izinkan kami ya Allah untuk memandang wajah kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqzatan wa manaman, baik dalam nyata maupun dalam mimpi ya Allah. Izinkan kami ya Rabb. Izinkan kami untuk memeluk kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun kami adalah umat yang jauh dari sunnahnya. Ya Allah, izinkan kami untuk dapat mencium kening kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun itu sesuatu yang mustahil bagi kami ya Allah. Namun kami sadar ya Allah, tidak ada yang mustahil jika Engkau sudah berkehendak dalam hidup kami. Ya Allah, yang sakit malam ini ya Allah, angkat penyakitnya ya Rabb. Yang masih menderita dengan sakit ya Allah, sembuhkan mereka dari penyakitnya ya Allah, dari penderitaannya ya Rabb. Ya Allah, jikalau ada malam ini dari kami yang hadir yang masih terlilit dengan hutang, selesaikan hutangnya ya Allah. Berikan kemudahan bagi mereka dengan rizki-Mu ya Allah untuk menyelesaikan tanggungan mereka ya Rabb. Ya Allah, di antara kami jikalau ada yang masih belum berhaji, berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ya Rabb. Dan kami semua yang hadir ya Allah ingin untuk menunaikan ibadah haji dan umrah berkali-kali ya Rabbana. Kabul segala doa dan permohonan kami ya Rabb. Kabul ya Allah. Berkat kemuliaan dari malam 1 Muharram yang Engkau muliakan malam ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.